Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Rifdatul Maula dan Yohana Ersi. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul teori-teori dalam manajemen sumber daya manusia. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yakni teori MSDM. Yang pertama yaitu teori MSDM, penting untuk memahami perilaku dan motivasi karyawan. Kemudian kita akan membahas 4 teori utama. Yang pertama, teori kebutuhan berprestasi. Yang kedua, teori organisasi belajar. Yang ketiga, teori pembangunan manusia. Yang keempat, teori fisik dinamik. Bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam praktik MSDM. Untuk selanjutnya tentang teori kebutuhan berprestasi. Dikembangkan oleh Abraham Maslow menjelaskan tingkatan kebutuhan manusia. Di antaranya kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, kebutuhan estetik, kebutuhan intelektual, dan yang terakhir kebutuhan berprestasi. Penerapan teori Maslow dalam MSDM di antaranya yang pertama motivasi, yakni memahami kebutuhan karyawan untuk meningkatkan motivasi. Kemudian pengembangan karir, yaitu menawarkan peluang pertumbuhan sesuai tingkat kebutuhan. Kemudian program kesejahteraan, memenuhi kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dan bagaimana dapat menggunakan teori ini untuk memotivasi rekan kerja Anda. Kemudian teori organisasi belajar dikembangkan oleh Argyris dan Skun. Prinsip utamanya yaitu kemampuan organisasi untuk belajar, kemudian kultur organisasi yang mendukung pembelajaran, dan komunikasi efektif. Untuk selanjutnya dari Mbak Yohana. Baik, akan saya lanjutkan penerapan dari teori organisasi belajar, yaitu yang pertama inovasi. Nah, inovasi ini dapat dikatakan yaitu mendorong kreativitas dan penyesuaian terhadap perubahan. Kemudian pengembangan karyawan, yaitu dengan program pelatihan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, manajemen pengetahuan, yaitu sistem untuk berbagi dan menyiapkan pengetahuan. Yang keempat, ada budaya organisasi, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, ada teori pembangunan manusia. Fokus pada potensi manusia yang dapat dikembangkan. Nah, teori pembangunan manusia ini memiliki 2 prinsip utama, yaitu yang pertama, setiap individu memiliki potensi unik. Kemudian yang kedua, pengembangan harus berkelanjutan. Lalu penerapan teori pembangunan manusia ini biasanya pada pengembangan karyawan, yaitu dengan program pelatihan yang disesuaikan. Jadi biasanya kalau misalkan agar karyawannya lebih berkembang, lebih meningkatkan skill, yaitu dengan diadakannya program pelatihan. Tentunya program pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari karyawannya sendiri. Kemudian manajemen kinerja,
yaitu mengidentifikasi dan pengembangan potensi. Ini juga berkaitan dengan pengadaan program pelatihan. Jadi sebelum diadakannya program pelatihan, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan tersebut lebih berkembang, yaitu dengan diadakannya pelatihan tersebut. Itu jika pelatihannya sudah ditentukan apa yang mau diadakan. Kemudian perencanaan karir, yaitu membantu karyawan mencapai tujuan jangka panjang. Yang keempat, rotasi pekerjaan, memberikan pengalaman beragam. Jadi dengan adanya rotasi pekerjaan ini akan membuat karyawan juga lebih berkembang tentunya. Tidak stuck pada satu job desk-nya saja, tetapi bisa berbagi atau bisa belajar dari job desk yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada teori fisik dinamik. Nah, teori fisik dinamik ini berfokus pada energi manusia untuk mencapai tujuan. Prinsip utamanya yaitu yang pertama, manusia memiliki energi yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, penggunaan energi harus efektif. Untuk penerapannya sendiri, pada teori fisik dinamik ini yang pertama, manajemen energi, yaitu membangun karyawan mengelola energi mereka. Yang kedua, desain pekerjaan, yaitu menciptakan tugas yang memanfaatkan energi secara optimal. Kemudian, lingkungan kerja, yaitu menciptakan ruang yang mendukung produktivitas. Jadi kalau misalkan agar kerjanya lebih semangat lagi, itu lingkungan juga sangat mempengaruhi, atau tata letak ruangan, tata letak benda-benda, kemudian produktivitas dalam lingkungan kerja, itu sangat berpengaruh pada produktivitas kita ketika bekerja. Kemudian work-life balance, yaitu mendorong keseimbangan untuk menjaga energi. Jadi perbandingan dari teori-teori manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, teori kebutuhan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi ini berfokus pada hierarki kebutuhan yang kita ambil dari teori kebutuhan dari Maslow. Yang kedua, yaitu teori organisasi belajar yang berfokus pada pembelajaran kolektif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Rifda. Baik, untuk perbandingan teori MSDM selanjutnya yaitu teori pembangunan manusia, fokus pada pengembangan potensi individu. Kemudian teori fisik dinamik, yakni fokus pada pengelolaan energi, dan untuk selanjutnya mengenai penerapan dalam profesi pendidikan, yaitu guru. Teori kebutuhan berprestasi, yaitu motivasi siswa melalui pengakuan prestasi. Kemudian teori organisasi belajar, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran. Kemudian teori pembangunan manusia, yakni
mengembangkan potensi unik setiap siswa. Dan yang terakhir, teori fisik dinamik, yaitu mengelola energi siswa untuk optimalisasi belajar. Penerapan dalam profesi pendidikan atau konselor, yaitu yang pertama teori kebutuhan berprestasi, yakni membantu siswa mengenali dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian teori organisasi belajar, yaitu mendorong siswa untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian teori pembangunan manusia, yakni membantu siswa mengembangkan potensi diri. Dan teori fisik dinamik, yaitu membantu siswa mengelola energi mereka untuk kesuksesan akademis. Dalam pendahuluannya, manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM adalah bidang yang penting dalam organisasi. Teori-teori dalam MSDM membantu memahami dan mengelola karyawan secara efektif. Prestasi ini akan membahas beberapa teori utama dalam MSDM. Yang pertama, teori kebutuhan berprestasi, yaitu dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menjelaskan berbagai tingkat kebutuhan manusia dan juga kebutuhan harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan. Tingkat kebutuhan dalam teori Maslow diantaranya kebutuhan fisik, yaitu makanan, minuman, dan juga istirahat. Kemudian kebutuhan emosional, yaitu rasa aman dan juga dicintai. Kemudian kebutuhan sosial, yaitu hubungan sosial dan kebersamaan. Selanjutnya kebutuhan estetik, yaitu kebutuhan keindahan. Kemudian kebutuhan intelektual, yakni belajar dan berkembang. Terakhir, kebutuhan berprestasi, yakni mencapai kesuksesan, kemudian pengakuan dari kesuksesan tersebut. Penerapan teori Maslow dalam MSDM diantaranya motivasi, yaitu menawarkan kesempatan untuk berkembang dan mencapai prestasi. Dan pengembangan karir, yaitu pelatihan dan kesempatan promosi. Selanjutnya teori organisasi belajar dikembangkan oleh Argyris dan Schon. Organisasi dapat belajar dan berubah seiring waktu. Penting untuk inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan. Prinsip utama teori organisasi belajar diantaranya kemampuan organisasi belajar, yaitu belajar dari pengalaman dan kesalahan. Kemudian kultur organisasi, yaitu mendukung belajar dan perubahan. Dan komunikasi efektif, yaitu antara anggota organisasi dan manajemen. Penerapan teori organisasi belajar dalam MSDM, yang pertama inovasi, yakni membantu proses inovasi dan penyesuaian. Kemudian pengembangan karyawan, yaitu program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya teori pembangunan manusia. Manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pengembangan harus berkelanjutan dan terus-menerus. Kemudian fokus pada pengalaman dan pelatihan. Prinsip utama teori pembangunan manusia diantaranya potensi manusia, yakni dikembangkan melalui pengalaman dan juga pelatihan. Kemudian pengembangan berkelanjutan, yaitu terus-menerus untuk mencapai kesuksesan.
Penerapan teori pembangunan manusia dalam MSDM, di antaranya pengembangan karyawan, yakni program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Kinerja tinggi, yaitu kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai teori fisik dinamik. Manusia memiliki energi untuk mencapai tujuan. Energi harus digunakan secara efektif. Fokus pada penggunaan energi untuk mencapai tujuan. Prinsip utama teori fisik dinamik diantaranya energi manusia dan juga penggunaan energi. Energi manusia digunakan untuk mencapai tujuan dan penggunaan energi yaitu efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan teori fisik dinamik dalam MSDM diantaranya motivasi, yaitu kesempatan untuk menggunakan energi secara efektif. Kemudian kinerja tinggi, yakni kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh penerapan dalam profesi pendidikan, yaitu seorang guru. Teori kebutuhan berprestasi, yakni meningkatkan motivasi siswa. Kemudian teori organisasi belajar, meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian teori pembangunan manusia, mengembangkan potensi siswa. Dan teori fisik dinamik, meningkatkan energi siswa dalam belajar. Contoh penerapan dalam profesi pendidikan atau konselor, yaitu teori kebutuhan berprestasi, meningkatkan motivasi siswa, teori organisasi belajar, meningkatkan kemampuan belajar siswa, teori pembangunan manusia, mengembangkan potensi siswa, kemudian teori fisik dinamik, meningkatkan energi siswa dalam belajar. Contoh penerapan dalam profesi pendidikan, yakni staf administrasi. Yang pertama, teori kebutuhan berprestasi, menjelaskan yakni meningkatkan motivasi staf. Kemudian teori organisasi belajar, meningkatkan kemampuan belajar staf. Teori pembangunan manusia, yaitu mengembangkan potensi staf. Dan teori fisik dinamik, yakni meningkatkan energi staf dalam bekerja. Untuk selanjutnya dari Mbak Yohana kembali. Selanjutnya itu teori kebutuhan berprestasi. Teori ini sangat populer yang diciptakan oleh Abraham Maslow, menjelaskan tingkatan kebutuhan manusia dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Untuk penerapannya sendiri, yaitu yang pertama memahami motivasi karyawan berdasarkan tingkat kebutuhan. Kemudian merancang program kesejahteraan yang komprehensif. Kemudian menyusun strategi pengembangan karir. Kemudian sedangkan teori organisasi belajar yaitu berfokus pada kemampuan organisasi untuk belajar dan beradaptasi. Pentingnya budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan peran dari komunikasi secara efektif
dalam pembelajaran organisasi. Untuk implementasi dari teori organisasi belajar, yaitu mendorong inovasi dan kreativitas di tempat kerja. Kemudian, mengembangkan sistem manajemen pengetahuan. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan. Sedangkan teori pembangunan manusia yaitu menekankan potensi unik dari setiap individu. Pentingnya pengembangan berkelanjutan, kemudian fokus pada pengalaman dan pelatihan. Untuk penerapannya sendiri, yaitu yang pertama merancang program pengembangan karyawan yang personal, kedua implementasi sistem manajemen kinerja yang efektif, yang ketiga perencanaan karir jangka panjang. Sedangkan dari teori fisik dinamik, yaitu berfokus pada energi manusia untuk mencapai tujuan. Lalu pentingnya penggunaan energi yang efektif. Kemudian hubungan antara energi dan produktivitas. Implementasinya sendiri yaitu manajemen energi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, desain pekerjaan yang mempertimbangkan aspek energi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Perbandingan dari teori-teori MSDM, yaitu yang pertama, kelebihan dan kekurangan masing-masing teori. Yang kedua, bagaimana dari teori-teori ini saling melengkapi. Ketiga, pentingnya memahami berbagai perspektif dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk penerapan teori MSDM dalam profesi guru, yaitu tentunya yang pertama menggunakan teori Maslow untuk memotivasi siswa. Memotivasi siswa agar rajin belajar, memotivasi siswa agar makin berkembang dan berprestasi. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip organisasi belajar di kelas. Yang ketiga, mengembangkan potensi unik setiap siswa. Setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, dari potensi tersebut perlu dikembangkan. Lalu penerapan dari teori MSDM dalam profesi konselor, yaitu menggunakan teori Maslow dalam konseling atau teori kebutuhan. Kemudian mendorong pembelajaran berkelanjutan pada siswa. Membantu siswa mengelola energi mereka. Sedangkan penerapan teori MSDM dalam administrasi pendidikan, yaitu menggunakan teori Maslow untuk meningkatkan motivasi dari staf. Kemudian menerapkan prinsip organisasi belajar dalam manajemen sekolah. Kemudian mengembangkan potensi staf administrasi. Untuk tantangannya sendiri dalam penerapan teori MSDM, yaitu perbedaan budaya dan nilai individu. Kedua, keterbatasan sumber daya dalam organisasi. Yang ketiga,
resistensi terhadap perubahan. Untuk tren masa depan dalam MSDM, yaitu pengaruh teknologi pada praktik MSDM. Yang kedua, penggeseran fokus ke pengembangan berkelanjutan. Ketiga, pentingnya keseimbangan kerja kehidupan antara kerja dan kehidupan. Lalu apa sih peran MSDM dalam era digital sekarang ini? Jadi yang kita semua tahu bahwa penggunaan AI dan Big Data dalam MSDM ini sangat berperan penting. Kemudian tantangan mengelola tenaga kerja jarak jauh. Jadi dengan adanya AI atau Big Data atau sosial media, untuk pengelolaan tenaga kerja itu bisa dari jarak jauh. Kemudian pentingnya keterampilan digital bagi profesional SDM. Ini sangat penting karena di era digital ini sudah sangat-sangat canggih. Kalau semisalkan SDM-nya tidak mengerti tentang digital, itu akan sangat tertinggal. Lalu, apa sih etika dalam penerapan teori MSDM ini? Yaitu pentingnya keadilan dan transparansi. Kedua, menghormati privasi dan hak-hak karyawan. Ketiga, mengelola konflik kepentingan. Untuk mengukur efektivitas penerapan teori MSDM ini, diperlukan indikator kinerja, kunci dalam MSDM. Kemudian, metode evaluasi program. Ini juga sangat penting dalam mengukur efektivitas penerapan teori MSDM. Kemudian pentingnya umpan balik dari karyawan. Ini juga sangat penting. Bukan hanya dari perusahaan saja yang dapat memberikan segalanya untuk karyawan. Jadi karyawannya juga harus memberikan umpan balik atau timbal balik kepada perusahaan. Dari kesimpulannya, untuk masa depan MSDM, yaitu pentingnya integrasi teori dan praktik. Jadi, antara teori dan praktik itu harus disesuaikan. Apakah benar atau tidak, ataukah sesuai atau tidak. Lalu kebutuhan akan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Kemudian, peran kritis MSDM dalam kesuksesan organisasi. Lalu, untuk pengantarnya sendiri, etika dalam manajemen pendidikan. Etika sendiri merupakan landasan penting dalam manajemen pendidikan untuk menentukan standar perilaku yang profesional. Agar hal ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kepercayaan publik. Untuk prinsip-prinsip dari etika dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, integritas. Integritas ini sangat-sangat penting dalam prinsip etika dalam manajemen pendidikan. Kenapa? Karena dalam manajemen pendidikan itu perlu adanya kejujuran dan konsistensi dalam tindakan.
Kemudian adanya keadilan. Tentunya perilaku yang adil terhadap semua pihak. Tidak ada yang dibanding-bandingkan atau tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain. Kemudian adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Jadi antara pimpinan dan bawahan perlu adanya transparansi ketika pengambilan keputusan. Serta disertakan pula alasannya seperti apa. Kemudian akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Lalu profesionalisme, memiliki komitmen terhadap standar profesi. Lalu tantangan etis dalam manajemen pendidikan sendiri, yaitu yang pertama konflik kepentingan. Yang kedua, penggunaan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, privasi dan kerahasiaan data siswa. Untuk privasi dan kerahasiaan data siswa ini masih sangat disayangkan ya di negara Indonesia ini. Karena kebanyakan untuk privasi dan kerahasiaan data siswa itu masih sangat disepelekan. Entah itu karena sosialisasi yang kurang atau dari profesionalisme dalam dunia pendidikannya sendiri itu kurang. Kemudian keadilan dalam penilaian dan evaluasi. Untuk kode etik profesi manajemen pendidikan sendiri, yaitu yang pertama pedoman perilaku profesional, yang kedua standar etika yang harus dipatuhi, yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan yang etis, yang keempat melindungi integritas profesi. Untuk peran kepemimpinan dalam etika manajemen pendidikan, yaitu yang pertama memimpin dengan contoh. Yang kedua, menciptakan budaya etika dalam organisasi. Yang ketiga, mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu etis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Rifdatul Maula. Baik, untuk selanjutnya mengenai etika dalam pengambilan keputusan, yaitu mempertimbangkan dampak keputusan pada semua pemangku kepentingan dengan menggunakan pendekatan berbasis prinsip, kemudian konsultasi dan transparansi dalam proses, dan evaluasi etis sebelum implementasi keputusan. Dalam manajemen sumber daya manusia yang etis, rekrutmen dan seleksi yang adil dengan pengembangan profesional yang merata, kemudian evaluasi kinerja yang objektif, dan penanganan keluhan yang transparan. Etika dalam pengelolaan keuangan pendidikan, diantaranya transparansi dalam penggunaan dana, alokasi sumber daya yang adil, kemudian pencegahan korupsi dan penipuan, dan pelaporan keuangan yang akurat. Etika dalam teknologi pendidikan, diantaranya privasi data siswa dan staf, keamanan informasi digital, kemudian akses yang adil terhadap teknologi, dan penggunaan AI dan analitik data secara etis.
Mengelola konflik kepentingan, yaitu identifikasi potensi konflik kepentingan, kemudian pengungkapan dan transparansi, prosedur untuk menangani konflik kepentingan, dan memisahkan kepentingan pribadi dari profesional. Dalam etika hubungan dengan pemangku kepentingan, yaitu komunikasi yang jujur dan terbuka, saling menghormati perspektif yang berbeda, melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, kemudian membangun kepercayaan melalui tindakan etis. Etika dalam penilaian dan evaluasi, diantaranya objektivitas dalam penilaian siswa. Yang kedua, keadilan dalam evaluasi kinerja staf. Yang ketiga, penggunaan data evaluasi secara etis. Dan terakhir, transparansi dalam kriteria penilaian. Dalam menangani pelanggaran etika, prosedur pelaporan yang jelas, kemudian investigasi yang adil dan menyeluruh, kemudian perlindungan terhadap pelapor, dan tindakan korektif yang tepat. Dalam pengembangan budaya etika, yaitu diantaranya pelatihan etika berkelanjutan, kemudian diskusi terbuka tentang dilema etis, penghargaan terhadap perilaku etis, integrasi etika dalam proses pengambilan keputusan. Dalam etika penelitian pendidikan, yaitu persetujuan informasi, kemudian perlindungan subjek penelitian, kemudian integritas data dan analisis, dan publikasi hasil yang jujur dan akurat. Etika dalam kebijakan pendidikan, yaitu keadilan dan inklusivitas dalam pembuatan kebijakan, kemudian pertimbangan dampak jangka panjang, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan evaluasi etis terhadap kebijakan yang diusulkan. Mengenai globalisasi dan etika manajemen pendidikan, diantaranya menghormati keragaman budaya. Yang kedua, standar etika dalam konteks global. Yang ketiga, tantangan etis dalam pendidikan lintas batas. Dan yang keempat, kolaborasi internasional yang etis. Selanjutnya, etika dan inovasi dalam pendidikan, yakni mempertimbangkan implikasi etis dari inovasi, kemudian keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai etis, perlindungan terhadap kelompok rentan dalam inovasi, kemudian evaluasi etis terhadap metode pendidikan baru. Dalam membangun kepercayaan publik melalui etika, diantaranya transparansi dalam operasi dan pengambilan keputusan, kemudian komunikasi yang jujur dengan publik, kemudian mendemonstrasikan akuntabilitas, dan terakhir responsif terhadap kekhawatiran masyarakat. Kesimpulannya, menjadi manajer pendidikan yang etis yaitu yang pertama, komitmen terhadap nilai-nilai etis. Yang kedua, refleksi diri dan pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan dampak positif melalui kepemimpinan etis. Dan terakhir, berkontribusi pada peningkatan standar etika dalam profesi. Mungkin sampai situ penjelasan atau presentasi dari kelompok kami.
Barangkali dari Mbak Johana ada penambahan atau dicukupkan saja? Dicukupkan saja, Mbak. Baiklah, terima kasih Mbak Johana atas penjelasannya tadi. Kurang-kurangnya mohon maaf dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.